Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di lingkungan sekolah, banyak murid sudah terbiasa membawa uang jajan di kantin. Namun masih banyak di antara mereka yang belum mampu menghitung uang dengan tepat, baik untuk membayar maupun menerima kembalian. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman murid tentang fungsi uang dalam kehidupan sehari-hari masih terbatas. Kondisi inilah yang menjadi latar belakang dilaksanakannya pembelajaran dengan pendekatan deep learning, agar pembelajaran lebih bermakna, menyenangkan, dan membentuk kemampuan bernalar serta kemandirian. Saya Nurma Wiraayu akan mempraktikkan pembelajaran dengan tema matematika dalam dunia nyata, mata pelajaran IPAS yang terintegrasi dengan mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, dan seni rupa. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak ibu semua? Alhamdulillah. Luar biasa. Anak ibu ada yang tidak hadir? Berarti hadir semuanya? Alhamdulillah. Coba lihat dulu pakaiannya, mejanya. Apa ada sampah? Itu bela. Tepuk sukses. Di sana aku berdiri. Kemarin kita sudah belajar tentang uang. Anak ibu sudah mengenal uang. Ada berapa macam uang? Dua. Pertama? Kedua? Sekarang kita main kuis. Siapa yang suka kuis? Silakan dibaca. Aku berbentuk koin berwarna perak, ukuran kecil dan sedang. Oke, tangan. Terima kasih Kori. Baiklah anak ibu, pada hari ini tujuan pembelajaran kita yang pertama, anak ibu nanti bisa menjelaskan fungsi uang dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian nanti anak ibu mengidentifikasi uang dalam transaksi jual beli ke kantin. Kemudian melakukan transaksi jual beli di kantin. Setelah itu anak ibu akan melakukan observasi dan membuat laporan dari observasi. Setelah itu laporannya kita buat poster. Seru enggak nanti kegiatannya? Ada pertanyaan ibu dulu. Siapa yang pernah ke kantin? Oh, pasti udah semuanya ke kantin sekolah. Kalau nggak ada uang bagaimana? Tidak bisa beli jajanannya. Nah, sekarang mau anak ibu nonton? Kita akan menonton video berikut ini. Hari ini kita akan belajar tentang Baiklah anak ibu, kita akan ada kunjungan ke kantin. Kalau anak ibu ke kantin sebelumnya, ibu sudah membentuk kelompok kemarin ya. Ini kelompok apa namanya? 100.000. Nanti aktivitas anak ibu sesuai dengan tujuan pembelajaran kita, yaitu akan mengidentifikasi jajanan atau berbelanja di kantin. Sekarang akan ibu bagi dulu LKPD-nya. Dan anak ibu, nanti anak ibu ke kantin, setiap kelompok akan ibu beri uang 10.000 per kelompok. Nanti anak ibu jajannya ditaruh di piring kita yang anak ibu buat dengan karya sendiri ya. Yuk ke kantin sekolah. Yeay. Yuk semuanya ayo. Ayo kita ke kantin. Aktivitas di kantin itu sangat penting bagi mereka dalam kehidupan sehari-hari. Karena tidak di kantin tetapi di rumah atau berbelanja di pasar pun itu juga bermanfaat.
Yang hebat mereka di sini, mereka bisa berbagi tugas, ada yang menulis lembaran laporan atau observasinya, ada yang berbelanja, ada yang menawarnya, dan menghitung uang kembalian dari penjual yang memberikan kepada anak-anak tersebut. Anak ibu, bagaimana perasaannya ke kantin? Laporannya anak ibu tulis ke dalam sebuah kertas karton berupa poster. Nanti anak ibu jawab dulu pertanyaan yang ada di LKPD. Kemudian nanti anak ibu buatlah laporan itu berupa poster di karton yang telah disediakan. Ini bagus sekali yang anak ibu buat, cantik, indah. Fungsi uang. Fungsi uang sebagai alat tukar, sebagai alat harga 2.000, uangnya dibayar 200. Oke, silakan duduk kembali. Baiklah anak ibu, tadi anak ibu sudah pergi ke kantin. Bagaimana perasaannya di kantin? Ada ndak uangnya yang sisa? Ada. Siapa? Berapa sisanya? 1.000. Siapa lagi yang ada sisa? Berapa? 2.000. Nah, kira-kira jika anak ibu ke kantin tidak bawa uang bagaimana? Nanti ibu kantinnya marah. Oke, tepuk tangan Toyoda. Kenapa kita harus membeli barang sesuai dengan harga uang yang kita bawa? Supaya uangnya cukup buat beli jajanan. Tepuk tangan untuk Risma, bagus sekali. Dah, anak ibu, jadi tadi kita sudah belanja ke kantin, sudah tahu kita fungsi uang, apa-apa saja tadi fungsi uang anak ibu? Sebagai alat tukar. Sebagai alat tukar itu kita ke kantin atau berbelanja dimanapun, kalau tidak ada uang kita tidak bisa membayar yang kita beli. Kalau ada sisa uangnya anak ibu apakan? Ditabung, benar sekali. Jadi kita sudah tahu fungsi uang. Kalau tidak ada uang kita tidak bisa jajan atau membeli barang sesuai kebutuhan kita. Siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini? Ayo, Queen dan Cory. Silakan Cory. Menyimpan nilai 4. Uang sebagai alat pembayaran. Oke, terima kasih, tepuk tangan semuanya. Bagaimana perasaannya pada hari ini? Senang belajar hari ini? Kira-kira kita ada bintang 5. Berapa bintang yang dikasih dari kegiatan pembelajaran hari ini? 5. Apa yang paling seru pembelajarannya hari ini? Ada kuis. Mengenal fungsi uang dengan pergi ke kantin. Kemudian hasil karya mereka tadi berupa poster, mereka tempelkan di papan tulisnya. Itu adalah suatu bentuk penghargaan atau memberikan apresiasi dari tugas yang telah mereka buat. Belajar di kantin itu asik banget. Aku jadi tahu cara bayar yang benar. Sekarang aku lebih paham fungsi uang. Waktu belajar di kantin, anak-anaknya kelihatan semangat sekali. Setelah belajar di sekolah, anak saya jadi lebih mandiri. Saat membeli sesuatu, dia tidak lagi bingung dengan harga dan kembaliannya. Pembelajaran ini sangat luar biasa. Anak-anak dapat menerapkannya dalam kehidupannya sehari-hari. Melalui pembelajaran mendalam ini, murid tidak hanya mendapatkan pengetahuan, tetapi juga membangun keterampilan hidup yang bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video kami. Seru kan? Tetap bersemangat, kreatif, dan menjadi pembelajar sepanjang hayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.